Halo, Res. Iya, Bu. Kenapa sih siang-siang begini telepon? Resti menjauh dari rekannya untuk menjawab panggilan dari ibunya. Ia masih di kantor, tapi ibunya terus saja menghubunginya tanpa henti hingga membuat rekan-rekan kerjanya terganggu dengan dering ponselnya. Uang yang ibu pinta ada nggak, Res? Ibu sudah pusing ini mau bayar hutang gimana? Lagian kenapa? Kamu kirimin ibu juga cuma 1 juta. Mana cukup duit segitu buat sebulan, keluhnya. Udah pokoknya kamu harus bantu ibu bayar hutang itu. Dulu ibu sekolahin kamu juga nggak sedikit, Res. Ibu bela-belain babu sampai setiap bulan gaji ibu habis buat kamu. Sekarang gantian, dong. Ibu susah kamu bantu. Cih. Resti berdecak kesal. Dalam hatinya, siapa juga yang mau dilahirkan dan minta sekolah ini itu? Itu juga ibunya yang ingin dirinya punya masa depan yang cerah. Ya, udah nanti Resti usahain. Wanita itu langsung memutuskan sambungan telepon sepihak. Kepalanya pusing diteror terus oleh ibunya. Apalagi kalau sudah mengungkit-ungkit perjuangan zaman dulu saat menyekolahkannya. Resti tak berkutik. Tapi dari mana aku bisa dapat uang 80 juta? Wanita berambut ikal itu mondar-mandir mencari ide. Karena untuk kasbon di kantor jelas tidak mungkin. Kantornya hanya mau memberi kasbon setengah dari gajinya sebulan. Dan jumlahnya tentu masih jauh dari jumlah hutang ibunya. Apa aku pinjam sama Pak Kaisar? Iya. Resti menjentikkan jarinya. Merasa ia menemukan ide yang brilian. Secara aku punya kartu asnya. Ngancem sedikit nggak masalah dong harusnya. Bibir merah itu tersenyum sinis. Meski sebenarnya Kaisar pun sudah membayar Resti dengan bayaran yang tak sedikit. Tapi dasarnya Resti boros dan ingin tampil mewah. Makanya ia menggunakan uang itu untuk foya-foya tanpa menyisakannya sedikit pun di rekening tabungannya. Oke. Aku akan menghubungi Pak Kaisar. Gimana makanan yang aku kirimkan tadi siang? Galaksi langsung menghampiri Bunga yang menikmati angin sore di balkon. Bunga berusaha untuk bersikap acuh untuk menutupi rasa malunya. Biasa saja, ketusnya. Oh iya. Biasa saja. Galaksi menyeringai sinis. Biasa saja. Sampai habis tak bersisa. Ejeknya. Pipi Bunga langsung bersemburat merah. Itu karena aku lapar, alasannya. Dan aku juga bosan kamu kurung di sini terus. Kali ini Bunga kembali ketus. Bukannya kemarin aku sudah memberikan syarat bebas dari tempat ini. Galaksi tersenyum penuh kemenangan. Syarat itu menguntungkan untukmu dan merugikan untukku. Bunga memasang wajah masam. Oh, ya. Menguntungkannya di mana dan merugikannya di mana? Bukannya kita sama-sama untung. Kamu dapat pahala, aku juga dapat pahala. Tidak ada yang salah dengan mencium suamimu sendiri. Bunga mundur ketika tiba-tiba wajah Galaksi sudah di depannya. Tapi Bunga sekali lagi kalah cepat karena Galaksi lebih dulu menarik tengkuknya dan membuat bibir mereka menyatu untuk beberapa detik saja. Setelahnya Bunga buru-buru mendorong tubuh Galaksi menjauhinya dengan marah. Jangan kurang ajar. Galaksi hanya tersenyum tipis. Aku sudah dapat ciuman darimu. Jadi, kamu boleh berkeliaran lagi di rumah ini sesuka hati. Tapi sebelum itu aku ingin makan malam hasil tangan istriku ini. Masakan aku makan malam yang enak. Jangan membantah. Atau aku akan mengurungmu di sini lagi. Bunga melongo. Apa-apaan ini? Aku pengen liburan, Sar. Karissa nampak lesu. Ia tidak punya semangat hidup lagi setelah perubahan sikap Kaisar padanya. Bahkan ia sampai berbohong bahwa ia hamil, tapi tetap saja itu tak mempan. Kaisar malah marah padanya. Liburan kemana?
Sarah adalah teman dekatnya, yang membantunya mengurus butiknya ini. Entahlah. Aku pengennya tinggal di luar negeri dan melupakan semuanya, ucapnya putus asa. Ya, aku, sih terserah kamu. Kalau itu bisa membuat kamu tenang. Aku siap bantu kamu di sini. Sebenarnya Sarah menyesalkan Carissa yang lebih memilih Kaisar dibandingkan Galaksi yang punya segalanya. Lalu kini malah dicampakkan seperti sampah. Sungguh Sarah merasa Carissa begitu bodoh. Aku pulang dulu. Tolong kamu urus semuanya, ya. Carissa bangkit dari sofa dan berpamit. Ia ingin memikirkan rencananya ke depan. Sempat terfikir untuk mengancam Kaisar dengan akan membongkar rahasianya ke Galaksi. Tapi ia masih berpikir ulang. Carissa ingin memikirkannya masak-masak sebelum mengambil keputusan. Wanita bertubuh semampai itu duduk di belakang kemudi. Mengecek ponselnya sebentar karena ia tadi mendengar ada bunyi pesan masuk beruntun. Nomor baru. Dahi Carissa mengerut. Iya. Pikir dari grup WA keluarga atau teman-teman sosialitanya. Tapi ternyata bukan. Hah. Nafas wanita itu seketika tercekat ketika membuka pesan itu. Lebih tepatnya pesan gambar tanpa ada keterangan apapun. Tapi gambar itu saja sudah menjelaskan semuanya. Apa ini? Tangannya bahkan sampai gemetaran men-scroll satu gambar ke gambar yang lain. Menjijikkan. Hai, Jalang. Lama nggak kelihatan. Pasti kamu kecapean, ya dipakai terus sama Tuan Galaksi. Sindir Tika ketika Bunga sibuk memasak di dapur. Bunga tidak ingin dikurung lagi. Maka dari itu ia dengan terpaksa memasakkan makan malam untuk suaminya itu. Sementara Bunga hanya melirik sekilas pada Tika dengan senyum sinis. Hai juga, Babu. Bisa menyingkir jauh-jauh. Aku malas melihat muka lusuhmu, balas Bunga tak kalah sadis. Lancang, ya mulut kamu. Masih mending Babu, kerjanya halal. Daripada situ milacur. Najis. Tika tak mau kalah. Ya, sudah. Kalau kamu merasa aku najis. Seharusnya manusia suci sepertimu menjauhlah dariku, sindirnya. Ini juga mau menjauh, kok. Amit-amit nanti ketularan murahannya. Sorry, ya. Aku perempuan mahal. Nggak level sama pelacur kayak kamu, cerocosnya seraya menjauh. Bunga langsung menghembuskan nafas lega. Sebenarnya ia ingin diam saja. Malas sebenarnya meladeni mulut Tika. Tapi diamnya malah membuat wanita itu semakin menjadi menghinanya. Jadi, terpaksa Bunga membalasnya. 1 jam berlalu. Masakan sederhana itu sudah tersaji di meja. Bunga memasak soto ayam dengan bumbu khas daerahnya. Kebetulan ia ingin menyantap makanan itu sebagai makan malamnya. Ia memasak apa yang ia bisa. Tidak ingin memaksakan mengikuti selera suaminya. Dimakan ya syukur, tidak dimakan juga terserah. Bunga tak ingin ambil pusing. Makan malam sudah siap. Tiba-tiba pria itu sudah muncul di meja makan saat Bunga sedang menata potongan telur rebus ke meja. Sudah, jawabnya singkat. Galaksi duduk di kepala meja, menatap masakan hasil tangan istrinya. Sementara Bunga menunggu pria itu memprotesnya. Siapa tahu. Secara makanan itu mungkin bukan selera tuan kejam sombong itu. Ngapain kamu masih berdiri di situ? Tiba-tiba saja Galaksi berubah ketus. Padahal sebelumnya cara bicara pria itu sudah melunak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Aku memang membiarkanmu tidur di ranjangku. Tapi itu tidak berarti posisi kita sepadan untuk duduk bersama di meja makan ini. Paham. Bunga jelas tercengang mendengar hinaan itu. Aku juga tidak tertarik makan satu meja dengan manusia aneh sepertimu. Bunga membalikkan tubuhnya marah. Selera makannya langsung hilang.
Pria ini benar-benar perusak moodnya yang paling ampuh. Bunga sudah terlalu muak dituduh dan difitnah sejak malam itu. Bahkan untuk fitnah sekecil apapun ia tetap tak rela. Siapa juga yang berharap mereka makan dalam satu meja bersama. Bunga juga tak sudi. "Hai, Jalang," dipanggil Tuan Galaksi, "tuh. Dia barusan banting piring di meja makan. Pasti kamu mau diomelin, tuh karena masakan kamu gak enak. Secara selera Tuan Galaksi itu bukan makanan kampung kayak kamu." Tika merasa menang. Apalagi ia melihat sendiri bagaimana majikannya itu terlihat sangat marah tadi. Apalagi ini. Bunga tidak ingin meladeni. Tapi rasanya geram jika hanya mengalah ketika terus diperlakukan buruk. Dengan langkah cepat Bunga kembali ke meja makan tanpa peduli dengan celotehan dari Tika. "Nonton? Ah. Kapan lagi lihat Jalang itu disiksa? Hihihi." Tika cepat-cepat mengikuti langkah Bunga yang sudah menjauh. "Kamu yakin ini makanan manusia?" bentak Galaksi ketika Bunga sudah muncul di meja makan. "Iya. Memangnya kenapa? Salahnya di mana?" jawab Bunga dengan berani. "Oh. Aku baru ingat kalau Anda ini bukan manusia, tapi iblis. Makanya tidak cocok dengan makanan manusia," balas Bunga tak mau kalah. Ia tidak merasa takut sama sekali. Galaksi melotot. "Kalau sudah tahu berurusan dengan iblis, harusnya kamu lebih menjaga sikapmu. Karena aku bisa melakukan apapun untuk membuat hidupmu seperti neraka di rumah ini." Kaki Galaksi menggeser kursi ke belakang hingga suaranya berderit kasar. Setelahnya pria itu pergi begitu saja tanpa mempedulikan Bunga yang sedang berusaha menahan emosinya. Suara nafasnya bahkan terdengar memburu saking kesalnya. Pandangannya kemudian beralih ke meja makan. Detik berikutnya rasa kesal itu seketika berganti dengan kebingungan. Katanya bukan makanan manusia, tapi dihabiskan tanpa sisa. "Dasar orang aneh," dengus Bunga kesal. Benar-benar tak habis pikir. Sebenarnya pria aneh itu maunya apa? Kalau memang masakannya tak cocok di lidah harusnya makanan di meja ini masih utuh. Tapi ini, ludes sampai tak bersisa. Tapi masih saja mencari masalah dengannya. Entah apa maunya pria itu. "Syukurin kamu, Bunga." Sementara itu di balik tembok Tika terkikik puas melihat Bunga kembali menjadi sasaran kemarahan sang majikan. Inginnya malah Bunga lekas dipecat dari rumah ini. "Kamu kenapa di situ, Tik?" Big Mimi curiga melihat Tika mengintip di balik tembok sambil tertawa-tawa. "Mau melihat penderitaan Bunga, Big," jawab Tika tanpa berusaha menutupi. "Tuh, dia abis kena semprot Tuan Galaksi. Syukurin, deh." Big Mimi mengikuti arah pandang Tika. Ada Bunga membereskan meja makan dengan wajah masam di sana. "Kamu seneng banget, Tik lihat Bunga menderita. Memang dia punya salah apa sama kamu?" tanya Big Mimi penasaran. Nggak ada salah, sih. Seperti cinta yang nggak butuh alasan. Benci pun juga bisa datang tanpa alasan, jawabnya apa adanya. Karena sejatinya Tika sendiri tidak tahu apa yang membuatnya begitu membenci Bunga. Karena rasa itu datang dengan sendirinya. "Aneh kamu," gumam Big Mimi sembari menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian wanita itu berlalu untuk membantu Bunga membereskan meja makan. "Halo, Pak Kaisar. Bisa kita ketemu?" Kaisar mengerutkan keningnya. Untuk apa lagi perempuan ini menghubunginya, sedang urusan di antara mereka juga sudah selesai. "Ada apa?" tanyanya dingin. "Saya ada perlu dengan Pak Kaisar. Please, bisa kita ketemu di kafe biasa?" Resti terdengar sangat berharap. Hanya pria ini harapannya satu-satunya untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang ibunya. "Bilang saja sekarang. Saya nggak punya banyak waktu."
Kaisar merasa ini bukanlah pertanda baik. Baiklah. Terdengar Resti menarik nafas panjang. Jadi, begini, Pak. Saya butuh sejumlah uang. Lalu, Kaisar mengeraskan rahangnya. Hanya Pak Kaisar yang bisa membantu saya. Saya butuh 80 juta saja. Bapak bisa kirim sekarang, kan? Jawab Resti to the point. Kaisar masih diam. Tapi tak lama terdengar suara tawanya. Kamu mau memeras saya? Suara Kaisar terdengar tenang tapi penuh aura kemarahan. Saya nggak bermaksud begitu, Pak. Tapi saya lagi butuh uang saja. Kalau Bapak kasih ya urusan beres. Tapi kalau Bapak enggan bantu saya, ya, terpaksa saya menggunakan langkah lainnya. Resti merasa di atas angin. Karena ia merasa mengetahui kartu AS pria yang hanya pernah ia temui 2 kali ini. Oke. Saya akan temui kamu nanti. Sekarang saya sibuk. Oke, Sir. Resti tersenyum puas. Sementara Kaisar langsung mematikan sambungan telepon sepihak. Wajahnya terlihat murka. Semua rencananya akhir-akhir ini tak berjalan sesuai rencana. Bahkan sekarang ia harus juga menghadapi serangga kecil ini. Benar-benar merepotkan. Kaisar melanjutkan perjalanannya ke apartemen Karissa. Wanita itu mulai rewel lagi dan juga mulai berani mengancam akan membongkar rahasianya. Tentu saja tak akan ia biarkan 2 wanita sialan itu berulah dan menghancurkan semuanya. Sambutan Karissa kali ini tak seperti biasa. Setiap kali datang, wanita itu akan merengek dan menanyakan kenapa Kaisar mengabaikan dan mengacuhkannya. Tapi kali ini sedikit lain. Karissa diam di sofa itu, menyilangkan kakinya saling bertumpu satu sama lain. Sedang tatapannya begitu kosong dan penuh luka. Sebenarnya apa tujuanmu mendekatiku? Tanyanya ketika keheningan beberapa saat. Kaisar juga enggan membuka suara. Maksudnya, firasat Kaisar buruk. Sedangkan Karissa justru tertawa miris. Ya, tentu saja menertawakan kebodohannya sendiri. Kenapa manusia menjijikkan sepertimu mendekatiku? Kali ini pertanyaan yang Karissa lontarkan jauh lebih frontal. Apa maksudmu Karissa? Rahang Kaisar mengeras. Ia tidak terima dengan kata menjijikkan yang Karissa berikan untuknya. Aku sudah tahu rahasiamu, ucapnya masih dengan nada miris. Kamu dan Benny, kalian sungguh menjijikkan. Kaisar melotot. Dari mana Karissa tahu tentangnya dan Benny? Sementara mereka selalu bersikap sewajarnya di luar. Kenapa? Kaget. Karissa melempar senyum sinis. Jadi, gimana? Apa lubang T asterisk I-nya lebih enak dari punyaku? Karissa terlalu marah dan kecewa. Sehingga ia tak bisa mengontrol kalimat-kalimat frontal yang keluar dari mulutnya. Tutup mulutmu. Kaisar tersinggung. Kali ini Karissa tertawa melecehkan. Oh, apa posisimu? Gay top? Ayau gay bottom? Siapa yang menjadi perempuannya? Kamu? Atau Benny? Karissa benar-benar menertawakan ketololannya. Tapi Kaisar yang justru marah. Padahal Karissa sedang menertawakan kebodohannya sendiri. Sepertinya Benny lebih lembut. Dia yang jadi perempuannya. Iya. Memangnya kamu tidak jijik melihat pria sekekar itu mendadak gemulai dan bermanja padamu? Oh, tentu saja tidak bukan. Kalian, kan sama-sama manusia aneh yang menjijikkan. Kamu tahu betapa menyesalnya aku menyerahkan kehormatanku kepada manusia jadi-jadian sepertimu, Pak Kaisar yang terhormat. Kali ini Karissa mulai kehilangan kendali. Pun sama halnya dengan Kaisar. Karissa tidak memiliki hak menghina pilihan hidupnya. Tutup mulutmu, Jalang. Kaisar maju dan mencekik leher jenjang itu hingga membuat Karissa yang tak siap terkesiap.
Wajahnya memucat. Tapi wanita itu cepat menguasai diri, berpura-pura kuat dan sok berani. Bunuh saja aku. Toh hidupku sudah tak berguna lagi. Aku bahkan jijik dengan diriku sendiri yang pernah disentuh manusia menjijikkan sepertimu. Karissa bicara susah payah. Hei, Jalang. Sudah kubilang tutup mulutmu. Suara Kaisar merendah namun penuh ancaman. Kalau kamu mau mati, tenang saja. Aku pasti akan mengabulkannya. Tapi tidak sekarang. Aku harus memberikanmu kenangan terindah yang akan kamu ingat sampai di neraka nanti.